derma pasomat, jangan lupa membawa tongkat. Kalau ngaku umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang saya ucapkan adalah marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mulia adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak dibandingkan dengan sifat mulia kita yang hanya sedikit. Maka dari itu, janganlah sombong dengan apa yang kita punya. Sebanding dengan Rasulullah yang dimuliakan Allah saja tidak sombong, maka apa yang harus kita banggakan dalam diri kita ini, hadirin? Setelah itu adalah Rasulullah SAW itu sedikit makannya. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil. Kalau Rasulullah SAW nih juga sedikit ngomongnya. Kalau kita dikit-dikit ngomong, dikit-dikit gosip, dikit-dikit ngobrol. Nah, satu lagi ya, Rasulullah SAW juga sedikit tidur ya, hadirin. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit sleeping, dikit-dikit sleeper, abis itu ngiler. Betul apa betul? Nah, hadirin, sudah sepatutnya kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan yang paling utama adalah jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi umat muslimin dan muslimat. Yang harus kita ketahui adalah peristiwa Isra Mi'raj itu menghasilkan sholat 5 waktu yang mana kita harus mengerjakannya. Tapi banyak dari kita yang merayakan Isra Mi'raj tapi sholatnya masih bolong-bolong. Berarti kita tidak memaknai Isra Mi'raj itu dengan benar. Harusnya kita semakin giat beribadah, semakin rajin sholatnya. Khususnya kita nih sebagai siswa-siswa yang masih sekolah, kita harus mengedepankan sholat karena kita adalah generasi penerus bangsa. Setelah itu hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Isra Mi'raj kepada Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Nih, saya mau tanya teman-teman, udah pada sholat belum hari ini? Hah? Belum. Bagaimana mau hajat kita dikabulkan kalau perintah dari Allah saja kita abaikan? Katanya mau jodoh, tapi sholatnya dientar-entarin, sholatnya ditunda-tunda. Bagaimana mau kita mendapatkan jodoh itu? Karena cara berkomunikasi dengan Allah itu melalui sholat, melalui ibadah. Nah, terkadang hadirin ya, kita lebih mementingkan good looking dibandingkan sholat. Bayangkan ketika kita sholat, kita tidak tahu ilmunya. Datang orang menepuk kita, misalnya, atau subhanallah gitu. Nah, kita tidak tahu ilmunya, kita malah marah-marah setelah itu. Nanaonan sih ya, hayang mulut atau dianya malah marah-marah. Harusnya yang diingatkan itu berterima kasih karena yang si sholatnya itu tidak tahu ilmunya saja, jadi dianya malah marah-marah. Balik lagi ke peristiwa sebelumnya, yakni Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj kita harus, yang saya ulangi lagi nih, harus mengedepankan sholat, harus giat dalam beribadah. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu ada rukunnya, sholat itu ada syaratnya, sholat itu ada tata caranya. Maka dari itu kita harus tahu tata cara sholat yang benar, dari mulai takbir, niat, takbiratul ihram dan lain sebagainya. Ini hadirin ya, kalau ditanya Rasulullah SAW ngapain sih Isra Mi'raj itu? Ngedate atau malam mingguan? No. The answer is Rasulullah SAW feel a blue, Feel a blue itu huznan syadidan, kesedihan yang sangat dahsyat karena meninggalnya Zulkarnain, he uncle and his wife, karena meninggalnya Siti Khadijah dan pamannya yakni Abu Muthalib. Oleh karena itu Allah menurunkan Isra Mi'raj kepada Rasulullah untuk
untuk menggembirakan Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj dengan menaiki ke atas yakni Sidratul Muntaha. Tidak bisa kita lakukan dengan teknologi zaman sekarang, hanya dengan makhluk Allah yakni bernama Buraq. Oleh karena itu, mengapa mudahnya mulutmu bicara pengen masuk syurga tapi akhlak neraka. Nauzubillahi min zalik. Semoga dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kita menjadi kaum muslimin yang taat beribadah kepada Allah, yang senantiasa sholat, yang senantiasa beribadah dalam segala hal apapun itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Thayyib, akfilu hadza khutbati. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.